Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Matani. Saya dari Prodi Komunikasi Pendidikan Islam semester 5 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi saya mengenai teori komunikasi yang berjudul komunikasi intrapersonal. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal merupakan salah satu komunikasi yang terjadi pada dalam diri setiap individu. Komunikasi ini biasanya disebut juga sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Jenis komunikasi ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai komunikator dan komunikan sekaligus. Lalu, apa sih tujuan komunikasi intrapersonal? Tujuan dari komunikasi intrapersonal yang pertama yaitu mengenal diri sendiri dan orang lain. Melansir dari buku Etika Komunikasi Organisasi, Filosofi, Konsep, dan Aplikasi tahun 2018 karya dari H.A. Rodisdiana, komunikasi intrapersonal memberi kesempatan untuk kita berbicara dengan diri kita sendiri serta mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain, sehingga kita bisa menanggapi serta memprediksi tindakan orang lain kepada kita. Yang kedua, yaitu mengasah pikiran serta komunikasi. Nah, intrapersonal ini bertujuan untuk mengasah pikiran. Karenanya, jenis komunikasi ini dilakukan dengan diri kita sendiri, sehingga kemampuan kita untuk berpikir serta respon terhadap kondisi kita di lingkungan sekitar menjadi terlihat lebih cepat. Lalu, yang ketiga, adanya menganalisis serta melakukan penalaran. Dengan adanya komunikasi intrapersonal ini, kita dapat menganalisis lingkungan sekitar, mulai dari objek yang kita amati hingga dari orang lain. Selain itu, komunikasi intrapersonal juga bertujuan untuk melakukan penalaran atau cara kita berpikir logis dalam menyikapi kondisi atau hal tertentu. Nah, komunikasi intrapersonal itu meliputi beberapa hal. Salah satunya yaitu ada sensasi. Sensasi ini merupakan tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh alat indera manusia. Nah, yang kedua itu ada persepsi. Persepsi ini seperti pemberian makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi. Pemberian makna tersebut melibatkan unsur subjektif. Selanjutnya itu ada memori. Nah, memori ini merupakan suatu proses penyimpanan informasi dan evaluasinya dalam kognitif individu. Kemudian informasi tersebut menjadi evaluasi lalu dikeluarkan atau diingat kembali pada suatu saat, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Nah, itu bisa disebut juga sebagai memori. Selanjutnya itu ada berpikir. Nah, berpikir ini merupakan salah satu proses yang sangat penting karena berpikir merupakan salah satu proses pengolahan atau manipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, berpikir ini juga terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu berpikir secara induktif dan yang kedua yaitu berpikir secara deduktif. Nah, mungkin itu saja beberapa penyampaian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.